Kembali lagi di Inside Ramadan, persembahan dari Basnas Basis DKI Jakarta. Dan di layar kaca saya munculkan ini adalah QR Code. Silakan di-scan menggunakan handphone, ya sahabat Inside. Ini adalah QR Code di mana Anda bisa menyalurkan zakat, ya juga infak, sodako, ya dengan cara yang mudah sekarang itu. Tidak perlu harus datang pun nggak apa-apa, gitu ya. Jadi silakan sekali lagi kalau misalnya QR Code ini muncul langsung di-scan saja. Silahkan berzakat, berinfak, bersodako di sana. Ingat, zakat itu adalah wajib, apalagi di bulan Ramadan ini. Infak, sodakoh sebanyak-banyaknya karena tidak pernah ada orang miskin gara-gara berinfak atau bersodakoh. Betul? Betul. Betul. Jangan lupa Bang Buyung, ya. Siap. Oke. Kita masih membahas mengenai sebuah program kolaborasi, sebuah program sinergi yang keren banget antara Basnas Basis DKI Jakarta dan juga dari LBIK Provinsi DKI Jakarta, yaitu menyiapkan atau mencari duta imam tarawih. Jadi sejauh ini sudah ada 200 orang yang terpilih sudah melalui berbagai proses seleksi yang disebar di berbagai masjid yang ada di Provinsi DKI Jakarta ini. 200 belum banyak, sangat belum memenuhi kalau dibandingkan dengan jumlah masjid yang ada di DKI Jakarta. Tapi ini adalah sebuah program yang bagus yang saya yakin tahun demi tahun akan terus bertambah dan akan lebih baik lagi. Ya, silakan nih. Udah Buyung mau nanya apa ini? Silakan. Dari tadi kayaknya pengen nanya nih. Iya, pengen nanya nih, Pak. Pak, apa saja syaratnya untuk menjadi duta imam tarawih? Mungkin kerja keras atau mau daftar di mana saja gitu kan? Siap bekerja di bawah tekanan. Itu kayak mau lamar kerja. Ibu syaratnya apa aja nih? Syarat apa aja, Pak Andika? Oke, yang pertama dia harus hafal Quran. Jadi dari sisi tilawahnya juga dari sisi tartilnya, seni baca Al-Quran juga harus bagus. Karena nanti mereka akan dibimbing langsung, dimentori langsung oleh para hafiz Quran, para ahli Quran. Dari sisi usia memang dibatasi sekitar 45 sampai 50 tahun. Jadi memang kita ingin imam-imam muda, anak-anak muda yang punya kompetensi, punya potensi itu bisa maju di saat Ramadan. Sorry, paling tua 50? 50 tahun. Paling tua 45 sampai 50 tahun. Hanya dari 45 sampai 50 tahun? Batas maksimal. Oh, batas maksimal. Batas maksimal, ya. Aku masih bisa. Masih bisa. Iya. Tapi hafalannya? Enggak. Belum. Umur sih bisa. Umur saya masuk, tapi hafalannya belum terlalu banyak. Iya. Iya. Seni membaca Al-Quran juga penting. Betul. Jadi kan karena jamaah kita kan bervariasi. Apabila mendengarkan orang yang baca lantunan Al-Qurannya baik, dia akan menjadi lebih khusyuk misalnya. Kan makanya tema kegiatan ini adalah bersama duta imam tarawih kita tingkatkan kualitas dan kekhusyuan qiyamul Ramadan. Karena kalau dengar bacaan imam indah, mata ngantuk gak jadi ngantuk. apa ya, gemeter aja gitu. Apa Untuk syah. ke hati. Betul. Jadi bukan hanya mendengar pakai telinga saja, tapi langsung merasak dalam hati dan itu langsung benar Pak, jadi khusyuk Pak. Betul. Kusuk. Jadi memang keinginan masyarakat seperti itu. Jadi orang-orang yang memang terlatih, memiliki suara yang bagus. Hafalannya yang baik. Istilahnya hafizus sadri, artinya mereka tuh kalau hafalnya sudah ngelotok. Kalau hafizus sadri hafalannya sudah ngelotok, itu bisa ditugaskan menjadi duta imam tarawih di DKI Jakarta. Soal hafalan juga, Bang Buyung ini, hafalan Al-Quran di luar kepala. Saking di luar kepala nggak ada yang inget. Jauh dari kepala saya. Saya cari-cari nggak nemu. Oke, ini kan bulan Ramadan sudah berjalan. Untuk monitoring apakah ada nih Pak? Pengawasan itu ada nggak sih? Ada ya? Harus ada. Memang lagi-lagi karena penempatannya itu kita berkoordinasi dengan pengurus setempat, gitu ya, pengurus masjid setempat, kemudian juga dengan LBIK. Tentu harus ada monitoring yang kita bersama-sama nih, Basis DKI Jakarta dengan LBIK untuk memastikan semua imam telah melaksanakan tugasnya dengan baik, gitu. Dipantau ya? Betul. Wah, saya jadi penasaran, apakah imam taraweh di Masjid Al-Hijrah Bintaro itu dari program ini saya tanya deh ntar malam. Dipantau ya. Dan ini berarti hanya bulan Ramadan saja. Iya. Hanya bulan. Karena untuk imam taraweh. Tarawih. Apakah tidak ada niat untuk melanjutkan ke bulan berikutnya Pak? Karena mungkin kayaknya untuk imam ini kayaknya sepanjang tahun kita membutuhkan imam yang
kredibel dan capable deh. Gimana Pak Andi? Iya, ini kan sifatnya stimulus, artinya sebagai pendorong, fasilitasi bagi masyarakat. Pemprov itu memberikan intervensi atau peran kepada masyarakat. Jadi ketika masyarakat membutuhkan, kita fasilitasi. Dan mereka ini menjadi sebuah kebanggaan juga menjadi duta Imam Tarawih. Iya, pasti. Karena ketika misalnya mereka dilepas, itu secara simbolis dilepas secara resmi oleh Pemprov. Jadi ketika kemarin H-2 itu dilepas oleh Bapak Deputi Gubernur, mewakili Pak Gubernur untuk melepas duta Imam Tarawih. Itu menjadi kebanggaan sendiri bagi para duta Imam Tarawih dilepas di Balai Kota. Yang kedua terkait dengan untuk menjamin kualitas, ya kan? Kami juga perlu ada semacam quality controlnya. Jadi teman-teman Basnas Bazis dan LBIQ itu melakukan monitoring bersama kami di Dikmental. Biasanya kami sama-sama untuk ngecek, kita tanya ke pengurusnya, kita tanya masyarakatnya, jamaahnya seperti apa. Jadi jangan sampai nanti ada sesuatu yang misalnya kurang maksimal, itu menjadi permasalahan kemudian. Jadi tetap ada prosesnya itu kita laksanakan sampai nanti tahapan evaluasi. Bahkan sebelum sampai tahapan evaluasi, itu sudah ada saran, masukan, Pak Andika bisa nggak ini tidak hanya sebatas Ramadan saja. Nah itu maksud saya. Tapi duta sholat subuh. Jumat, sholat Jumat. Idul Adha, ya kan? Idul Adha. Jadi sholat Idul Adha kan banyak orang, banyak jamaah di situ, di masjid atau di lapangan terbuka, ya kan? Dan orang berduyun-duyun ke satu tempat, ya kan? Apalagi diimami oleh yang memiliki suara merdu, hafalan baik, itu menjadi nilai positif tersendiri bagi Pemprov DKI Jakarta. Ya, dan ada yang patut diapresiasi juga nih, sahabat Insight, bahwa dari 200 duta Imam Tarawih ini, ada 3 yang merupakan disabilitas. Betul. Ya. Ini melibatkan disabilitas adalah sebuah langkah yang patut diapresiasi banget nih Pak Minto, ini luar biasa nih ya. Ya memang kami di Bazis DKI Jakarta berupaya untuk membina lah teman-teman disabilitas. Salah satunya adalah dengan kami mendirikan pondok pesantren tahfiz khusus tunarungu, ya salah satunya tunarungu. Yang di Lebak Bulus itu ya? Yang di Lebak Bulus, betul. Saya berharap Mas Ronald, Insya Allah kita main ke sana ya? Iya siap. Kunjung gitu ya. Jadi di sana kita ingin teman-teman disabilitas juga ikut merasakan dan menikmati mukjizat Al-Quran ini, sehingga mereka bisa membantu perkembangan hidup mereka di masa yang akan datang dengan Al-Quran ya. Nah terkait yang imam yang disabilitas itu juga kita ingin memfasilitasi karena banyak sekali juga teman-teman yang disabilitas juga punya bacaan yang luar biasa. Mungkin kalau pernah ingat yang pembukaan Piala Dunia di Qatar, Masya Allah itu anak muda itu hebat sekali. Nah, kita juga punya yang seperti itu. Mudah-mudahan juga di Ramadan ini teman-teman ini yang disabilitas bisa menginspirasi kepada seluruh kaum muslimin yang mengikuti sholat tarawih, bahwa mereka saja yang punya keterbatasan bisa semangat, bisa menjadi imam gitu. Jadi semakin semangat lah untuk belajar Al-Quran. Ya, gitu Pak Rono. Itulah indahnya Islam ya. Semua manusia sama. Betul. Semua manusia sama, punya kesempatan yang sama. Tidak ada perbedaan kecuali iman dan takwanya. Ya. Baik, sekali lagi ini adalah QR code di mana Anda bisa menyalurkan zakat, infak, sedekah melalui Bazis DKI Jakarta. Silakan ya. Dan masih berbincang ya, saya masih punya pertanyaan yang akan kembali dibahas setelah satu ini. Jadi tetaplah di sini sambil ngabuburit di Inside Ramadan, persembahan dari Jak TV dan juga Bazis DKI Jakarta.